Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, malam hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 24 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 1 Oktober 2021. Saya dipertemukan kembali dalam Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah di hari Jumat minggu pertama. Seperti biasa, kita akan membahas fikih ibadah berdasarkan kitab karangan dari Ustadz Agung Cahyadi LCMA Hafizahullah, dan malam hari ini akan dibahas tentang fikih puasa. Dan alhamdulillah Ustadz kita telah hadir dan insya Allah dapat memberikan kajian malam hari ini, dan tentunya mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal baik dan memperberat timbangan amal baik kita di yaumul hisab. Kepada Ustadz Agung Cahyadi Hafizahullah kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat billah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang di malam hari ini kembali berkenan untuk memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu dalam kajian fikih ibadah yang tentunya mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan memasuki tema baru setelah pada pertemuan yang lalu kita selesaikan bab tentang sholat. Kita akan masuk ke bab puasa. Puasa ini sebagai salah satu rukun Islam, tapi ibadah yang begitu istimewa. Istimewa karena nilainya tidak bisa tertanding oleh semua ibadah. Jadi nilainya sangat banyak sekali hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang fadilah puasa ini, bahwa tidak tertanding oleh ibadah apa saja. Bahkan ada seorang sahabat pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan kepada aku ya Rasulullah untuk melakukan satu perkara aja atau ibadah saja yang dengannya aku akan mendapatkan pahala besar. Maka pesan Nabi, alaika bisawmi fa innahu la masalah. Berpuasalah Anda. Ini puasa tidak ada tandingnya. Sangat banyak sekali nilainya. Karena itu sekali lagi saya akan menyebutkan beberapa hadis sahih yang tentang nilai ibadah puasa itu. Di antaranya ada hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan secara eksplisit sekali bahwa puasa itu ibadah yang menjadi penghapus dosa. Di antaranya Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa nafsihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salat was-shaum. Sesungguhnya kesalahan seorang itu yang dilakukan dalam keluarganya, dalam terhadap hartanya, terhadap tetangganya akan dihapus kesalahannya itu misalnya dengan sholat dan juga puasa dan juga sedekah. Nah, hadis ini yang sering kita tentunya bacanya yang tertulis itu hadis Bukhari Muslim itu ketika Nabi menganjurkan kepada para sahabat muda-muda untuk segera nikah,
Maka di situ Nabi menjelaskan puasa itu manfaatnya di antara juga sebagai terapi. Terapi atau media yang paling efektif untuk menahan syahwat. Nah, syahwat itu merupakan potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia. Cuman syahwat ini kecenderungannya melakukan keburukan, ngajak keburukan. Nah, pengendali utama yang sangat dengannya efektif untuk mengendalikan syahwat adalah puasa. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa asnul farji. Wa faman lam yastati' atau fa ali bisawmi fa innahu lahu wija. Kalau Anda belum mampu untuk nikah, ada keinginan mau, maka puasalah Anda. Karena puasa itu ada terapinya. Terapi sebagai media sekali yang sangat kuat untuk menekan syahwat. Nah, kemudian banyak lagi hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang fadilah puasa, di antaranya hadis Bukhari Muslim juga Nabi mengatakan lisyaimi farhatan. Bagi yang berpuasa itu langsung ya akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebaikan pertama akan didapatkan saat dia berbuka. Bukan saja dia dapat makan setelah lapar, dapat air lah haus, tapi di samping itu bahwa saat buka itu ada waktu yang sangat mustajab untuk doa. Nah, doa itu inti ibadah. Bahkan dikatakan tidak tertolak. Lisyaimi da'watun la turaddu inda fitri. Bagi seorang yang berpuasa itu ada saat doa yang enggak tolak, saat berbuka. Itu di antara kebahagiaan. Di samping tentunya dapat makan setelah lapar, dapat air setelah haus. Yang kedua yaitu farhatun inda liqarib. Yaitu ketika nanti ketemu Allah, bahagia lagi. Kenapa? Pahalanya enggak terkira. Sangat banyak sekali. Nabi dalam hadis Muslim mengatakan begini, kullu amali ba'adama yudha'af. Setiap amal ibadah hamba Allah itu akan dilipat gandakan. Kullu hasanatin bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dzikr. Setiap satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 maksimal 700 kali lipat saja. Illa shauma, kecuali puasa saja. Fa innahu li wa ana aji. Kecuali puasa karena untukku dan aku sendiri Allah yang akan memberikan pahala. Yang tidak ada batasnya. Ya inilah yang kemudian para ulama menafsirkan dalam surat yang ke-39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu puasa termasuk dalamnya akan disempurnakan dengan kesempurnaan yang tidak ada batas, banyak sekali. Itu puasa. Juga puasa itu akan menjadi pemberi syafaat saat nanti kita dapat pada pengadilan Allah. Ada hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Hakim. Nabi diriwayatkan bersabda, asyamu wal Qur'anu yasfa'anil abdi yaumil qiyamah. Quran dan puasa itu akan memberi syafaat. Maksudnya apa? Dijelaskan saat hari kiamat nanti, dua ibadah ini, puasa dan Quran ini akan diwujudkan dalam manusia, dalam makhluk yang mendampingi kita saat kita dihadapkan pada hisab nanti. Dengan membela kita, ya Allah, saya puasanya orang ini. Hapuskan dosanya. Ringan ya, itu puasa dan juga Quran. Dan sekian lagi banyak hadis-hadis yang sahih tentang menjelaskan itu, saya tidak akan sebutkan sekarang. Nah, kita akan melanjutkan saja tentang puasa. Puasa itu sebagai ibadah, kalau dilihat dari aspek hukumnya, ada 4. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada puasa yang hukumnya haram, dan ada puasa hukumnya makruh. Nah, puasa yang wajib ini ada 3 macam. Pertama ada wajibnya itu karena waktu. Ya Ramadan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa saja yang menyaksikan kehadiran Ramadan falyasum. Maka orang kalau tidak halangan syar'i, puasa Ramadan enggak puasa dosa besar. Karena dengan hadirnya Ramadan sudah langsung otomatis muncul kewajiban puasa bagi mukallaf, mereka yang berkewajiban, muslim, balik dan berakal enggak ada halangan syar'i.
Itu puasa yang hukumnya wajib pertama kali. Dan ini puasa yang paling tertinggi nilainya. Yang kedua puasa wajib, tapi wajibnya itu karena sebab pelanggaran kafaroh. Maka puasa denda ini kafaroh. Contohnya seorang yang bersumpah kemudian tidak melaksanakan sumpahnya, dia dosa tentunya karena sumpah itu janji. Nah, dia akan tertebus dosanya itu dengan kafaroh namanya. Nah, kafarohnya itu apa? Kafarohnya Allah sebutkan dalam surat yang kelima ayat 89, yaitu memberikan budak karena enggak ada, memberikan makan kepada 10 masakin. It'amu asyarati masakin. Memberikan makan 10. Kalau atau memberikan pakaian kepada mereka 10. Kalau enggak mampu boleh berpuasa 3 hari. Seorang yang misalnya membunuh sama itu membunuh itu puasa itu sama dengan orang membatalkan puasa Ramadan dengan hubungan sama istri. Puasa itu 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa itu wajib hukum. Nah, berikutnya adalah puasa wajib karena kita sendiri yang mewajibkan, yaitu puasa nadar namanya. Dan nadar itu dalam Islam makruh hukumnya. Kenapa nadar itu dikatakan orang para ulama dia yaitu paksaan untuk orang bakhil. Karena apa? Dia mau ibadah dengan syarat, ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku, saya akan puasa. Ya Allah, kalau engkau mudahkan urusanmu, jangan puasa. Maka dimakruhkan untuk nadar. Nah, ketika orang nadar, kemudian nggak bisa itu yang mestinya sunnah menjadi wajib. Kalau Allah perkenankan untuk mudahkan urusanku di bulan ini, akan puasa Senin Kamis selama 2 bulan berturut-turut. Akan menjadi wajibnya sunnah. Ketika dilanggar menjadi dosa. Tadinya kalau puasa sunnah itu kan pengendalinya kita. Sewaktu-waktu kita batalkan nggak masalah, nggak ada. Tapi kalau udah nadarkan akan menjadi wajib, ya seperti wajibnya puasa Ramadan. Kalau dilanggar akan dosa. Itu puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua puasa yang hukumnya sunnah. Nah, sunnah juga perintah. Jadi sunnah itu perintah. Jangan dianggap sunnah ini. Sunnah itu perintah. Cuman beda konsekuensinya dengan wajib. Nah, sunnah itu sebagai perintah. Kalau kita tinggalkan memang nggak berdosa. Tapi akan kehilangan banyak kebaikan yang itu semuanya kebutuhan kita. Jadi antara sunnah itu kan dia akan mendatangkan cinta Allah. Siapa yang nggak butuh cinta Allah? Akan menghadirkan ya, ampunan dosa. Siapa yang nggak butuh ampunan dosa? Akan membentengi dari setan. Dan banyak lagi. Nah, di antaranya puasa sunnah itu puasa Daud. Ini puasa terbaik ini setelah Ramadan. Nggak ada puasa yang lebih baik dari itu. Suatu saat ada seorang sahabat Abdullah bin Amr itu pernah ingin puasa 1 bulan penuh. Nggak boleh. Nabi disuruh puasa Senin Kamis. Saya mampu lebih dari itu ya Nabi. Suruh puasa 3 kali setiap bulan. Alhamdulillah. Sampai kemudian puasa Daud. Saya mampu lebih dari itu. Itu terbaik. Nggak ada lagi yang terbaik dari itu. Ini terbaik. Maka Nabi mengatakan, aftir yauman sum yauman wa aftir yauman fadzalika syamu Daud alaihissalam wa huwa afdhalus syiyam. Berpuasalah Anda 1 hari dan berbukalah di hari yang berikutnya. Demikianlah itu puasanya Daud alaihissalam dan itu sebaik-baik puasa setelah Ramadan tentunya. Kalau yang terbaik Ramadan. Yang kedua yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari setiap bulan. Ini sebetulnya Ayyamul Bid itu artinya hari-hari putih, hari-hari purnama. Sebelumnya hari purnama ini sebagai salah satu pilihan waktu saja, tidak harus. Nabi mengatakan begini, disebutkan oleh Abu Hurairah ini, ausoni kholi Rasulullah bitalatin la ada'ahunna amut. Kekasihku Rasulullah pernah berwasiat kepadaku akan 3 perkara sunnah agar aku tidak tinggalkan sampai aku mati. Yang pertama, shaumu thalathati ayyam, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa 3 hari setiap bulan sekali lagi di antara pilihan waktunya Ayyamul Bid. Tapi boleh selain itu. Buktinya ada yang hadis sahih. Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita namanya Mu'adzah. Ya Aisyah, benarkah Rasulullah itu puasa 3 hari setiap bulan? Benar. Hari apa? Kata beliau min Aisyah. Semau beliau.
kadang awal, kadang tengah, kadang di akhir. Sehingga kalau kita misalnya nggak atau lupa nggak puasa di tengah bulan, nggak masalah di akhir dari 24, 25, 26, atau di awal kan 1, 2, 3 nggak masalah. Bahkan bukti bahwa ini bukan harus setengah bulan. Di 1 bulan Hijriah itu ada bulan yang nggak boleh puasa di tengah bulan, yaitu Dzulhijjah. Itu salah satu harinya namanya hari tasyrik. Kan 11, 12, 13 tasyrik 13-nya. Nah, kalau kita puasa yang lebih di Dzulhijjah nggak bisa. Harus tanggal 14-nya, 15, 16 atau berikutnya. Nah, ini nilainya sama dengan 1 tahun puasa ini. Itu puasa namanya puasa 3 hari setiap bulan. Pilihannya 13, 14, 15 bulan. Nah, para ulama memang mengatakan mayoritas seyoganya berurutan. Tapi ada mengatakan nggak berurutan nggak masalah. Seyoganya berurutan. Karena Nabi mencontohkan 13, 14 berurutan. Nah, berikutnya ada puasa yang juga disunnahkan oleh Nabi SAW, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Ini puasa yang begitu sering Nabi lakukan ya. Begitu seringnya sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok Anda sering puasa hari Senin Kamis? Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumani tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin wa uhibbu ayyurada alai wa ana shaimun. Itu 2 hari di mana Allah SWT diangkatlah segenap amal kepada Allah SWT. Dan aku suka saat amalku di amal sedang puasa. Itu salah satu alasan kenapa Nabi itu puasa Senin Kamis. Kemudian puasa berikutnya puasa yaitu 6 hari di bulan Syawal. Sebagai kesempurnaan kita puasa Ramadan. Ini hadisnya Muslim ini dan yang lainnya. Di mana Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti, dilanjutkan dan puasa 6 hari maka dia seakan-akan telah puasa 1 tahun penuh. Nah, untuk puasa 6 hari bulan Syawal ini para ulama sepakat tidak harus berurutan. Sepakat. Boleh di awalnya atau boleh selang-seling dan ambil Senin Kamisnya silahkan. Bahkan para ulama mayoritas mengatakan boleh meskipun kita masih punya qadha Ramadan. Kenapa? Karena qadha Ramadan itu ibadah yang pilihan waktunya itu bebas. Dengan batas akhir nanti Sya'ban. Dalam 2 ayat Quran Allah mengulang ya. Al-Baqarah 184, 185 tentang qadha Ramadan itu yang berkenaan hutang-hutang kata Allah, faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin yang apabila di antara kalian sakit atau safar enggak puasa Ramadan maka fa iddatun min ayyamin, maka diganti hari lain di Jumat. Hari lain kapan? Setelah Syawal sampai Sya'ban. Maka Aisyah pernah mengqadha Ramadan di Sya'ban. Aisyah seorang wanita sahabiyah Ummul Mukminin yang sering puasa sunnah. Tapi beliau pernah mengqadha utang Ramadannya di bulan Sya'ban. Jadi kalau diibaratkan begini, seorang yang punya hutang Ramadan kan utang. Hutang itu kalau kita hutang harta ada jatuh tempo. Nah sama ini Ramadan jatuh tempo Sya'ban. Menunggu jatuh tempo itu kita melakukan ibadah apa boleh, puasa sunnah boleh. Yaitu mayoritas ulama mengatakan itu tidak harus puasa wajib dulu. Karena puasa wajib yang qadha itu waktunya bebas nanti di hari-hari setelah Syawal sampai Sya'ban. Itu puasa 6 bulan Syawal. Berikutnya yang puasa juga disunahkan dalam hal ini yaitu puasa hari Arafah. Yang ini pahalanya luar biasa. Sunnah tapi ini puasa. Hadisnya Muslim ini. Nabi sampai mengatakan saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Yang lalu 1 tahun, yang datang 1 tahun. Nah, hadis yang menjelaskan puasa ini dengan kata-kata saumu yaumi arafah. Puasa hari Arafah. Artinya apa? Ini tidak ada kaitannya dengan wukuf Arafah. Ini ada kesalahan sebagian masyarakat bahwa kalau puasa harus
sesuai wukuf Arafah? Tidak, itu hanya khusus orang Saudi saja. Kenapa? Begini, jadi puasa Arafah ini, namanya puasa hari Arafah ini, telah Nabi sunnahkan sejak tahun 2 Hijrah. Hijrah. Sementara haji itu diriwayatkan, ada 2 riwayat nih, diwajibkan baru tahun 6 Hijrah, bahkan dikatakan 8 Hijrah. Artinya apa? Para sahabat telah puasa namanya hari Arafah sebelum mereka belum mengenal haji. Belum mengenal haji. Sehingga nggak ada kaitannya. Belum mengenal haji. Nah, Arafah wukuf kan haji. Nah, mereka belum mengenal haji, sudah mereka telah kena dan melakukan puasa Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini nggak harus sesuai wukuf di Arafah? Penetapan awal bulan itu sifatnya ijtihadi. Hasil ijtihad ulama, bukan penetapan dari Quran dan Sunnah. Nabi hanya memberikan parameter saja. Dengan parameter itu para ulama beristihad. Nah, istihad itu hasilnya bisa beda-beda. Apalagi waktu juga beda-beda antara satu tempat dan tempat lain. Nah, kalau misalnya di negara Saudi misalnya, kok istihad ulama kita menetapkan Dzulhijjahnya hari Senin misalnya, hari Senin. Nah, negara sebelah barat Saudi tentunya lebih dahulu, hari Ahad. Nah, kalau negara yang Dzulhijjah hari Ahad ini nanti puasa Arafah sama dengan Saudi, berarti nanti mereka puasa tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari haram, hari raya. Maka mereka haram. Sama kalau kita di Indonesia misalnya Saudi lebih dahulu penetapan awal Dzulhijjahnya. Nah, kita kalau puasa ikut bukan Arafah, nanti kita puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Enggak ada. Nah, itu sekali lagi puasa ini tidak harus sesuai dengan wukuf, kecuali Saudi yang di situ memang. Yang ketiga alasannya alasan bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau disebut Arafah pendek ain ra fa ta itu namanya hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Padang Arafah di mana orang wukuf itu bukan Arafah tapi Arafat. Antum bisa baca dalam Quran surat Al-Baqarah 198. Wa idza afattum min Arafatin. Bukan Arafah. Kalau sudah bertolak dari Arafat, maka itu kalau kita di Mekah itu, kalau kamu Arafah ada petunjuk jalan itu enggak ada nama Arafah, tapi Arafat. Itu sekali lagi puasa ini, puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan penetapan negara masing-masing. Karena penetapan bulan itu memang hak negara, bukan hak personal. Hak negara, bukan hak orang saja. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat itu biasa, antar negara beda itu biasa. Ini puasa Arafah yang sekali lagi pahalanya menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya saja akan datang. Berikutnya ada puasa Tasu'a dan Asyura. Yaitu puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Asalnya puasa itu hanya Asyura saja. Tanggal 10. Jadi ini Nabi telah lakukan sejak awal hijrah bahkan. Jadi Nabi telah melakukan dan menyuruh para sahabatnya untuk puasa Asyura itu sejak di Madinah. Nah, tapi ketika kemudian ternyata orang-orang Yahudi di Madinah tidak puasa tanggal 10 itu, disampaikan kepada Nabi, maka Nabi tanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian puasa tanggal 10 Dzulhijjah? Muharram. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, pada hari itu Allah SWT menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami menghormati itu puasa untuk itu. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, la in baqitu ila qabilin la asumanas. Atau disebutkan insya Allah sumnatas niamatas. Ada beberapa riwayat. Nabi la in baqitu ila qabilin la asumanas. Nah, kalau aku umurku panjang sampai tahun depan, aku juga akan puasa. Kita akan juga puasa tanggal 9-nya. Sehingga puasa itu ada pilihan dulu ya. Kalau ingin 1 hari boleh itu tanggal 10 tapi kalau sempurnanya 2 hari. Karena ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tapi sekali kalau 1 hari semangat boleh. Tapi kalau 2 hari akan lebih sempurna. Yaitu 9 dan 10-nya. Tapi milih 1 tanggal 10-nya. Itu tentang puasa Tasu'a dan Asyura. Nah, puasa berikutnya adalah puasa bulan Sya'ban. Nah, ini tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tanggal berapa. Hanya puasa Sya'ban.
Maka memperbanyak. Bahkan disebutkan Nabi pernah puasa 1 bulan penuh disambung dengan Ramadan. Nah, di Bukhari. Jadi dikatakan kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Jadi Nabi itu tidak pernah puasa dalam 1 bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban, bahkan Nabi pernah 1 bulan penuh. Dia memperbanyak sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita mampunya hanya Senin Kamis saja atau 3 hari tambah 3 hari nggak masalah. Tapi kalau kita bisa memperbanyak lebih itu lebih baik. Itu puasa itu sebagai persiapan ya mungkin warming up gitu ya untuk puasa Ramadan agar terbiasa nanti. Itu di antara puasa yang disunahkan Nabi. Ada satu lagi puasa sunnah yang kita sebutkan yaitu namanya puasa mutlak. Puasa mutlak itu begini, karena udzur. Jadi Nabi itu biasa ya, ketika tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah pagi hari ini kita makan? Maka Aisyah kata tidak ada. Idzan nasum. Kalau begitu kita puasa. Jadi puasa ini boleh dilakukan niatnya setelah subuh, asal belum makan minum. Itu sudah siang, sudah waktu subuh, waktu sarapan waktunya. Nah, saya tanya apakah ada makanan yang bisa? Enggak ada. Waktu kita puasa. Ini puasa sunnah mutlak namanya, yaitu ketika kita ingin puasa mungkin males makan, males minum atau nggak ada makan, nah itu kita langsung puasa. Itu juga sunnah. Yang Nabi pernah melakukan itu. Itu puasa hukum sunnah. Dan sekali lagi sunnah itu perintah, jangan menganggap sunnah ini perintah. Sebisa mungkin kalau ada nggak udzur syar'i kita melakukannya. Nah, berikutnya ada puasa yang hukumnya haram. Ini puasa tapi haram hukumnya. Ibadah itu bisa haram hukumnya. Contoh ini. Yaitu pertama puasa seorang istri tanpa izin suaminya saat suaminya bersama. Bahkan kata-katanya itu sampai la yahillu. Hadis yang Muslim kata Nabi SAW, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri maksudnya, untuk berpuasa sedang suaminya bersama kecuali atas izinnya. Maka kalau istri sedang puasa sunnah, kok suami batalkan, itu suami istri wajib mentaatinya. Tidak taati. Jadi suami itu punya hak untuk menyuruh istrinya batalkan puasa sunnah, kalau wajib tentunya haram. Itu puasa yang pertama, haram. Kedua, puasa hari syak, hari yang diragukan, syak itu. Yaitu misalnya begini, pada akhir Sya'ban ternyata tidak ada ketentuan atau tidak ada kepastian apakah besok Ramadan atau belum Ramadan, karena mungkin hilal nggak terlihat, ada mendung atau lainnya, sehingga umat Islam masih belum menentukan besok Ramadan atau tidak Ramadan. Ini sudah tanggal 29 Sya'ban, maka kita nggak boleh puasa hari itu. Hadisnya jelas pasti itu. Jadi hadisnya itu riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dikatakan man shomal yaumal alladzi syukka fihi faqad aswa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa di hari yang diragukan di dalamnya apakah Ramadan atau belum, maka hukumnya sama dengan maksiat kepada Nabi, haram. Dan kita tidak boleh jaga-jaga ya. Jaga-jaga siapa tahu besok Ramadan, nggak boleh. Puasa ibadah itu harus pasti. Pasti. Itu puasa yang horor. Yang ketiga, puasa hari raya. Baik fitri atau adha. Itu jelas karena kata Nabi itu dilaramkan. Jadi jelaskan nah Rasulullah SAW ansyami yaumaini yauma fitrin wa yauma adha. Nabi SAW itu mengharamkan ya, melarang untuk puasa 2 hari, yaitu puasa hari raya Idul Fitri dan raya Idul Adha. Kata dikatakan itu ada hari-hari untuk bersenang-senang. Yang berikutnya puasa hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari-hari di mana kita disunahkan untuk menyembelih kurban itu. Itu kata Nabi itu hari-hari makan minum, maka haram untuk berpuasa. Kata Nabi, ayyamu tasyrik, ayyamu aklu syurubin. Wa sholatin fala yusuma ahad. Hari tasyrik itu hari-hari makan minum dan hari untuk sholat doa, maka janganlah seorang pun untuk puasa di hari itu.
Tapi ada pengecualian dulunya. Pengecualian itu bagi yang haji ya. Orang kalau haji memilih salah satu dari cara haji yaitu kiron atau tamato, itu kan konsekuensi dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Al-hadyu namanya. Bagi yang haji dengan cara tamato atau kiron, tapi nggak punya uang untuk beli kambing, boleh diganti puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, tasyrik, selebihnya di negaranya. Tentang kewajiban itu, yaitu surat Al-Baqarah 196 ya. Itu tentang puasa yang haram, hari-hari tasyrik. Nah, puasa yang haram juga ya puasa seorang wanita yang sedang haid dan nifas. Itu maksiat. Jadi seorang yang haid nifas itu kalau puasa maksiat namanya. Maksiat. Ibadahnya orang haid dan nifas itu enggak puasa. Maka ketika saat dia Ramadan kok enggak puasa karena perintah Allah, maka ada ibadah. Ibadah. Justru kalau dia puasa dia maksiat dosa. Sehingga orang wanita yang haid itu jangan kemudian iman-iman ya kok Ramadan haid. Bukan, dapat double ibadah dia. Kenapa? Saat dia nggak puasa berarti mentaati aturan Allah, itu ibadah, pahala itu. Nah, saat dia mengkodok di bulan yang lain, saat selesai, itu nilai puasanya sama puasa Ramadan. Karena Nabi mengatakan begini dalam hadis Bukhari, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan mutian. Seorang itu kalau ada halangan syar'i, sakit atau safar, sehingga nggak bisa ibadah, Allah akan memberikan pahala penuh bagikan dia melakukan ibadah saat dia nggak ada udzur syar'i itu. Jadi wanita itu justru double pahalanya ketika Ramadan nggak puasa karena ikut perintah Allah itu ibadah, saat dia mengkodok di bulan yang lain nilainya sama dengan puasa Ramadan penuh. Nah, itu wanita yang haid dan nifas haram untuk berpuasa dan juga untuk syarat tentunya. Berikutnya ada puasa bid'ah. Yaitu puasa bid'ah, puasa yang diyakini ada aturannya padahal nggak ada aturannya. Itu bid'ah. Ya, contohnya yaitu puasa Rabiul Awal, puasa Nisfu Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban silahkan, termasuk di Sya'ban. Tapi kalau puasa karena Sya'ban, padahal puasa Nisfu itu hadisnya lemah. Tapi kalau pas hari tengah Sya'ban nggak masalah juga. Tapi bukan karena ikut satu hadis yang lemah. Itu puasa 20 Rajab. Atau kalau di Jawa itu banyak tuh namanya puasa weton, ya puasa macam-macam. Nah, itu yang nggak ada dasarnya itu puasa yang juga diharamkan. Berikutnya ada puasa seseorang dengan meninggalkan yaitu ibadah wajib. Misalnya begini, dia puasa karena takut dia melanggar aturan-aturan, akhirnya tidur terus. Tidur akhirnya sholat wajib lewat, nggak sholat zuhur. Nah, itu justru dosa karenanya. Puasanya jadi dosa. Jadi karena seorang itu kalau puasa kok kemudian dia melakukan kemaksiatan nggak ada nilainya. Jadi puasa yang pahalanya begitu istimewa tadi itu puasa yang total ya, bukan puasa yang parsial. Artinya apa? Puasa itu yang total yang karena akan mendapatkan pahala besar tadi yaitu mempuasakan semua anggota badannya. Maka Nabi mengatakan orang kalau puasa itu parsial, hanya mempuasakan perut dan kelamin saja, sementara lainnya nggak terpuasakan nggak ada gunanya. Hadis Nabi Bukhari Muslim, man lam yada qaula zuri wal amlabi wal jahla fala salil hajatun ayyarat amasyara. Orang itu kalau puasa tapi tidak mampu meninggalkan dusta, perbuatan yang jahil, kemaksiatan, maka Allah nggak mengirimkan puasa. Maka pesan Nabi dalam hadis Muslim, wa idza kana yaumu shaumi ahadum. Kalau kalian sedang puasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan berkata kotor. Wala yafsuk, jangan berbuat maksiat. Wala yashab, jangan membuat gaduh. Wa insaba ahadun, kalau ada yang mencelanya, au qatalahu, au diajak bertikai, fal yaqul. Nah, mengatakan dia, inni shaimun, saya puasa ini. Artinya saya enggak mau berkata kotor, berbuat maksiat, membuat gaduh, mencaci, berkeras, semua akan merusak puasa. Jadi puasa itu total sifatnya, enggak bisa parsial. Maka kita puasa tapi masih ngerasani enggak ada gunanya nilai puasanya. Kita puasa tapi masih mata jelalatan melihat yang haram-haram enggak ada guna puasa.
Maka pastikan ya kalau puasa Ramadan atau puasa itu kita pastikan tutup semua celah yang mendatangkan maksiat karena merusak nilainya. Merusak nilainya. Nah, itu tentang puasa-puasa yang akan mendatangkan pahala besar tadi. Berikutnya yang juga akan puasa yang makruh. Makruh itu larangan ya. Cuman konsekuensinya beda dengan haram saja. Cuman makruh itu artinya enggak disukai, dibenci. Masa yang dibenci kita lakukan. Nah, apa puasa makruh? Pertama, puasa mengkhususkan hari Sabtu atau hari Jumat karena menghormati hari itu. Jumat hari termulia umat Islam, Sabtu hari mulia orang Yahudi. Itu enggak boleh. Kecuali kalau hari itu kebetulan ada kewajiban atau ada sunnah puasa, Arafah hari Jumat misalnya, Asyura Jumat enggak masalah. Atau kebetulan waktu itu kita mengkodok karena enggak ada waktu yang lain, boleh. Atau kita menggantikan dengan puasa berikutnya enggak masalah. Misalnya puasa 3 hari setiap bulan, mulai Jumat, Sabtu, Ahad, nggak masalah. Tapi kalau mengkhususkan itu dimakruhkan. Kata Nabi kan disebutkan, la tasumu yaumas sabti illa maftudu alaikum. Kemudian hadis yang lain, la yasumun ahadukum yaumal jum'ati illa ayasuma yauman qablau ayuan ba'dahu. Jadi jangan sampai ada puasa hari Sabtu kecuali di hari itu ada puasa yang diwajibkan. Sama dengan Jumat. Berikutnya yang juga makruh puasa wisol. Wisol itu puasa dengan menggabungkan 2 hari tanpa buka, meskipun mampu. Jadi iya kumala wisol karena Nabi. Jauhilah kalian untuk menyambung 2 hari puasa dengan tanpa buka, meskipun mampu. Tapi Nabi melakukan. Maka para sahabat akhirnya tanya, ya Nabi, Anda melarang tapi Anda melakukan. Nabi jawabnya, lastu ka ahadin minkum. Aku bukan seperti kalian. Kata Nabi dalam hadisnya mengatakan, at amanillah cakoni. Meskipun aku itu Anda lihat enggak makan, Allah memberikan menolak, Allah memberikan menolak. Itu Nabi. Itu tentang Nabi. Maka itu perbuatan khusus Nabi. Wisol itu khusus Nabi. Ada ibadah khusus Nabi banyak ya, termasuk wisol ini. Berikutnya ada puasa dahar. Puasa 1 tahun pun meskipun penuh mampu. Itu yang dilarang Abdullah bin Umar ketika Abdullah bin Amr dilarang Nabi. Nah, yang terbaik itu Daud. Selebihnya itu enggak boleh lagi. Itu puasa dahar enggak boleh juga. Nah, ini puasa-puasa yang hukumnya makruh. Nah, kita akan lanjutkan ya sebelum kita buka untuk pertanyaan nanti, yaitu syarat-syarat puasa dan yang membatalkan puasa. Nah, ibadah puasa itu jangan ibadah yang lain ada aturannya. Ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu artinya yang wajib siapa? Puasa itu siapa? Yang mukallaf. Dia muslim, balik, berakal. Maka seorang muslim belum balik nggak wajib, tapi kalau puasa dapat pahala. Sama orang muslim belum balik boleh sholat, baru nggak wajib. Tapi orang tuanya mestinya wajib membiasakan. Jadi sahabat-sahabat dulu itu ketika Ramadan mereka biasa kalau punya anak kecil menjauhkan makan minumnya dari jangkauan anak-anak. Nah kalau anak-anak itu merengek, kalau selama masih kuat diiming-imingi dengan mainan. Itu sahabat dulu. Jadi pembiasaan sejak 7 tahun. Kemudian juga mampu, yang nggak mampu nggak wajib puasa. Seperti orang sepuh, orang sakit yang dengannya berat puasa itu nggak wajib. Yang mukim, ya karena musafir nggak wajib puasa. Orang musafir itu dapat keringanan untuk milih puasa atau nggak puasa. Kemudian yang sedang tidak haid dan tidak nifas. Nah, mereka yang wajib puasa itu baru akan sah puasanya ketika memenuhi 2 syarat. Pertama, yaitu niat. Niat itu penentu keabsahan ibadah. Salah niat, salah ibadah. Maka ada hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniat, keabsahan jubah amal itu tergantung niatnya. Yaitu niat itu apa? Ketetapan hati untuk melakukan sesuatu karena Allah. Kita puasa karena perintah Allah, itu niat. Dan kalau semua amal baik kita niatkan itu semua benar ibadah. Kita membantu anak kita, membantu istri kita, membantu suami, membantu itu ibadah semuanya kalau kita niatkan karena Allah. Tapi kalau kita nggak niatkan atau kemanusiaan saja nggak bernilai sama sekali. Nah, cuman dibedakan ya, niat puasa wajib dan sunnah. Kalau puasa wajib dilakukan di malam hari. Puasa wajib ya puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah malam hari. Hadisnya man lam yubayyitu syam
fala shauma, yang belum niat di malam hari nggak sah puasanya. Malam hari itu artinya sebelum datangnya waktu subuh. Maka untuk Ramadan misalnya, kesalahan niat puasa itu biasanya terjadi di awal Ramadan saja, biasanya. Yaitu misalnya ketika seorang itu di akhir Sya'ban, dia tidur pada Isya, belum ada informasi besok Ramadan. Nah, bangun-bangunnya subuh dia. Saya bangun dikasih tahu, oh tadi malam diumumin sekarang Ramadan. Maka hari itu nggak boleh puasa. Karena udah subuh. Nggak sah, harus mengkodok nanti. Dan nggak boleh jaga-jaga. Belum ada pengumuman besok Ramadan, tidur, jaga-jagalah saniat, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh jaga. Semua ibadah itu harus pasti. Tapi untuk hari berikutnya, insya Allah nggak salah. Karena itu hati saja. Maka orang kalau sahur nggak mungkin nggak niat. Orang tarawih nggak mungkin nggak niat besok akan puasa. Itu pertama. Yang kedua, puasa itu sama dengan sholat, terikat dengan waktu. Waktu nggak sah. Nah, puasa itu waktunya subuh sampai maghrib. Di luar waktu itu 1 menit setelah subuh kok masih makan nggak sah. Sama seorang wanita misalnya sebelum maghrib 1 menit kok mengeluarkan darah, batal. Tinggal 1,5 menit batal. Karena apa? Waktunya nggak memenuhi. Jadi sampai maghrib. Itu waktu puasa. Kemudian yang membatalkan puasa. Yang disepakati ulama kita ada 5. Pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Yang nggak sengaja nggak batal. Ya. Bahkan dikatakan ini rezeki orang nggak sengaja makan di Ramadan atau waktu puasa itu. Rezeki dari Allah SWT. Allah sengaja melupakan diadaan. Dikatakan dalam hadis yang sahih ini, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, Nabi mengatakan begini, man nasya wa shaimun fa akala asyariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqa. Seorang yang lupa saat dia puasa kok makan minum, ingatlah kenyang, ingat maka teruskan, lanjutkan, enggak batal itu. Karena apa? Allah sengaja memberikan minum dia, Allah sengaja memberikan makan. Ini rezeki Allah ini. Yang kedua, muntah yang dengan sengaja. Nah, contohnya misalnya kita masukkan jari kita ke tenggorokan akan memuntahkan yang tidak boleh. Tapi kalau karena mual muntah, naik kendaraan mungkin muntah, itu enggak batal. Karena hadisnya man dara'ahul qai'u fala alaihi qada'un wa man istaqa amdan falyakti. Yang tidak sengaja muntah enggak ada wajib qada, berarti enggak batal. Tapi yang jangan muntah wajib mengqada, berarti batal. Yang ketiga nanti istimna. Istimna itu sengaja mengeluarkan sperma. Onani, masturbasi itu batal. Tapi orang yang tidur siang hari kok mimpi keluar mani enggak batal. Yang enggak sengaja enggak batal. Dan yang keempat tadi haid dan nifas. Meskipun setengah menit sebelum maghrib itu langsung batal, langsung dibatalkan. Kalau melanjutkan dengan niat puasa jadi maksiat malah dia. Berikutnya berhubungan sama istri di siang hari Ramadan. Nah itu sekali lagi beberapa kaitan tentang hal yang membatalkan puasa. Nanti akan disebutkan yang sunah-sunah yang menyempurnakan akan terjadi. Mungkin sementara itu ya. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, yang ingin bertanya sekitar puasa atau yang lainnya disilahkan. Mungkin sementara itu silakan. Baik Ustaz, baru ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Kami bacakan ya. Ustaz Agung izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita sedang berpuasa sunnah dan sedang bertamu dan pemilik rumah menjamu kita makan? Apakah kita menolak atau membatalkan puasa? Baik, jadi orang yang puasa sunnah itu pengendalinya dia. Sewaktu-waktu dia batalkan tanpa konsekuensi. Maka kalau kita bertamu, itu akan kondisional sifatnya. Nah, kalau misalnya kita masih punya hasrat untuk puasa, dan yang menjamu kita itu kalau kita izin nggak bermasalah, lebih baik teruskan. Tapi kalau mungkin khawatir, justru kalau kita lanjutkan orang itu tersinggung, lebih baik betul. Kondisional sifatnya. Jadi kalau kita bisa menjelaskan kepada yang menjamu kita atau tamu, menjelaskan acara puasa, kok nggak tersinggung, baik puasa. Tapi kalau tersinggung, lebih baik batalkan. Karena puasa sunnah itu pengendalinya kita. Sewaktu itu dibatalkan tanpa ada konsekuensi sama sekali. Ini mungkin pertanyaan kedua mirip.
Ustaz, bolehkah seseorang membatalkan puasa sunnahnya karena merasa mengantuk ketika mengendarai kendaraan bermotor dan merasa berbahaya dari Afan ya, Afan suara antum kurang begitu sudah. Apakah boleh seseorang membatalkan puasa sunnahnya karena merasa mengantuk ketika mengendarai kendaraan bermotor? Dan apakah membatalkan puasa sunnah, niat membatalkan puasa sunnah itu juga membatalkan pahalanya juga, walaupun akhirnya tetap diteruskan? Jadi kalau udah batal, dan nilai pahalanya udah rusak. Kalau sengaja membatalkan, pahalanya rusak. Meskipun teruskan, jadi misalnya minum sedikit, aku meneruskan batal, dan udah nilainya hilang. Tapi nggak ada konsekuensi harus mengkodok, tidak. Nggak dosa juga puasa sunnah. Maka sekali pengendali puasa itu sunnah itu dia sendiri. Cuman sekali lagi kalau dia batalkan berarti nilai puasanya hilang. Cuman nggak ada konsekuensi di dosa karenanya. Mungkin satu ini Ustaz, kalau misalnya Rasulullah itu kalau nggak salah pernah berpuasa karena hari lahirnya hari Senin, Ustaz ya. Nah. Kalau misalnya seseorang itu hari lahirnya hari Sabtu, bolehkah dia berpuasa, Ustaz? Karena jadi sekali lagi itu termasuk sunnah yang khusus Rasulullah saja. Kelahiran Nabi itu beda dengan kelahiran manusia biasa. Maka Nabi itu jadi para ulama sepakat itu adalah khusus Nabi saja. Sebagaimana khususnya tadi wisol itu menyambung untuk Nabi saja. Banyak ibadah-ibadah khusus Nabi itu banyak. Termasuk dari puasa kelahiran Nabi. Senin itu hari kelahiran Nabi. Itu sepakat ulama Nabi itu lahir hari Senin. Tapi tentang wafatnya tanggalnya diperselisihkan. Tapi harinya sepakat Senin. Tapi tanggalnya diperselisihkan. Dan itu puasa hari kelahiran hanya khusus Nabi, bukan untuk kita. Sudah habis pertanyaan Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Baik. Jadi kita akan lanjutkan. Sekarang akan kita bahas puasa Ramadan kaitan dengan bulan yang istimewa. Jadi Ramadan itu bulan yang istimewa sekali. Satu bulan disebut nama bulan itu Ramadan saja. Jadi Al-Quran tidak menyebut satu pun nama bulan Hijriah kecuali Ramadan. Itu menjadi keistimewaan. Yaitu Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan. Nah, karena itu di Ramadan yang istimewa ini itu Allah sengaja menformat rangkaian ibadah. Yang ibadah itu sebetulnya ibadah biasa saja. Tapi nilai ibadah itu jauh lebih besar daripada saat dilakukan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan ya istimewa. Semua ibadah yang dilakukan itu nilainya lebih daripada saat dilakukan di Ramadan. Sama kita puasa, zakat, infak, baca Quran. Di Ramadan itu nilainya lebih daripada bulan yang lain. Itu istimewa Ramadan. Maka itu jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan Ramadan. Optimalkan semua yang bisa kita lakukan di Ramadan. Kan nilai ibadah semuanya nilainya lebih dari yang lainnya. Ya, maka para sahabat itu kalau 6 bulan sebelum Ramadan sudah siap-siap. Siap-siap melakukan amal-amalan sunnah agar kemudian bisa ketika Ramadan sudah terbiasa nanti. Nah, keutamaan Ramadan diantaranya keutamaannya itu pertama Ramadan itu bahwa di bulan ini karena Allah ketika sudah masuk hari itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Hadisnya ini sahih Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat syaitan. Nah, ini menunjukkan surga dan neraka sekarang sudah ada. Dan dibuka itu sudah ada karena cuman nanti dibukanya dimasukkannya kita waktu hari kiamat saja. Sekarang belum ada orang dimasukkan neraka ke surga, belum ada. Cuman karena surga itu dibuka untuk menerima penghuninya ketika nanti hari kiamat saja. Yang dimaksud sufidat syaitan, jadi karena setan dibelenggu, maka itu karena Ramadan itu pengganggunya menjadi berkurang. Sehingga pantas kalau kemudian semangat umat Islam untuk ibadah di Ramadan itu rata-rata tinggi, hampir rata-rata tinggi. Karena salah satu pengganggu yang biasa mengganggu itu adalah dibelenggu. Cuman bukankah dia masih bisa mengganggu tapi nggak kuat? Kalau masih mengganggu, bisa mengganggu setan dibelenggu bisa, karena setan mengganggu bisa dengan tiupannya.
Tapi nggak sekuat ketika dia nggak ada belenggu. Nah, yang kedua, keistimewaan Ramadan itu bahwa di salah satu malam Ramadan itu kita kenal Lailatul Qadar, malam mulia, yang mana semua ibadah di malam itu nilainya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Maka kalau kita di malam-malam di mana kita nunggu Lailatul Qadar itu, kita optimalkan untuk melakukan ibadah dan jangan monoton ibadahnya. Variasikan. Dan itu mulai maghrib sampai subuh. Cuman ini waktunya dirahasiakan oleh Allah. Maka jangan pilih-pilih. Nabi itu kalau menunggu itu ya itikafnya 10 hari penuh, nggak pernah pulang-pulang, nggak pernah milih-milih. Kalau di kita kadang-kadang ada masjid itu kalau hari ganjil dibuka, padahal ganjilnya belum tentu benar. Maka ada perbedaan alam. Nah, sekali lagi kalau kita sedang malam-malam akhir Ramadan itu pastinya setiap malam kita variasikan ibadah kita. Coba apa? Kalau kita sholat saja berarti yang lebih baik dari sebulan hanya sholat saja. Maka Nabi itu kalau iktikaf kan nggak hanya sholat saja, ya sholat, ya dzikir, ya doa, ya baca Quran. Sehingga apa? Ketika ya bahkan Nabi itu ketika di akhir Ramadan itu nilai sedekahnya berlipat kan. Kenapa? Kalau kita tepat sedekah, baca Quran, sholat, doa, dzikir di malam itu tepat, maka nilai ibadah kita puasa lebih baik dari sebulan. Nilai ibadah sedekah kita lebih baik sedekah 1000 bulan. Baca Quran kita lebih baik baca Quran 1000 bulan. Dzikir kita lebih baik. Jadi variasikan ibadah. Jangan monoton sholatnya. Sekarang ada trennya di kita itu kalau di akhir Ramadan menjelang waktu-waktu nunggu Ramadan sholat saja semalam. Jadi sudah tarawih malam sholat lagi. Menurut saya rugi. Menurut saya rugi. Kenapa nantinya lebih baik sebenarnya sholatnya saja. Sementara dzikirnya kurang, baca Quran kurang. Itu tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Salah satu malamnya adalah Qadar, dan itu ada di 10 akhir Ramadan. Berikutnya adalah di Ramadan itu ada bulan di mana waktu-waktunya semua yang mustajab untuk doa. Semuanya. Itu waktu untuk doa. Jadi selama Ramadan itu siang malamnya bahkan itu waktu-waktu yang semuanya mustajab untuk doa. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Malik dalam Mustadraknya, Muhammad dalam Musnadnya mengatakan begini, likulli muslimin dakwatun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim itu ada doa-doa yang mustajab ketika dilakukan itu di bulan Ramadan. Nah, doa itu sekali lagi menjadi mukhul ibadah, inti ibadah itu doa. Kemudian di Ramadan itu malam-malamnya semuanya itulah malam pembebasan dari api neraka. Jadi mungkin kita pernah mendengar ya atau mungkin sering ya di awal Ramadan itu sering ada penceramah tuh membagi Ramadan menjadi 3. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya pembebasan itu hadisnya sangat dhaif sekali. Jadi sekali lagi kita jangan ikut-ikut menyebarkan hadis dhaif, dibiar dosa nanti. Karena berbohong atas Nabi itu dosanya besar sekali. Jadi hadis yang menjelaskan Ramadan bagi menjadi 3, awalnya rahmat, tengahnya ampun, akhirnya ampun, itu pembebasan itu dhaif. Semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya pembebasan neraka. Maka yang menjadi penghapus dosa itu bukan puasa di awal saja. Semua 30 hari semua pembebas dosa. Nah, maka untuk malam-malam itu pembebasan neraka, dan setiap malam Nabi mengatakan, hadisnya Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan dalam hadisnya itu inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa minan nar. Atau etqa minan nar. Bahwa Allah itu pada setiap malam Ramadan itu memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Maka kalau malam-malam Ramadan itu maka kita disuruh qiyamul Ramadan namanya, menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Siapa tahu dengan itu Allah pilih kita dibebaskan dari neraka. Nah, kalau itu sudah terjadi maka kita akan dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan setelah itu. Itu diantara nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan, begitu istimewa. Karena itu maka sekali lagi harus kita lakukan persiapan-persiapan khusus ya untuk Ramadan. Saya jelaskan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, persiapan secara maknawi spiritual. Jadi dengan membiasakan sebelum itu melakukan ibadah apa saja. Maka Nabi kalau Sya'ban 1 bulan penuh kadang-kadang
pernah 1 bulan penuh. Tapi paling banyak puasa di Sya'ban. Karena apa? Ini sebagai pemanasan. Sama nanti perbanyak untuk sedekah, perbanyak untuk doa, perbanyak untuk baca Quran. Sehingga Ramadan nanti sudah terbiasa ibadah yang banyak itu. Itu persiapan sama spiritualnya. Nah, kemudian persiapan secara fikriyah, intelektual. Artinya apa? Ramadan itu penuh dengan aktivitas ibadah. Pastikan kita berilmu. Gimana fikih puasanya, gimana fikih qiyamul lailnya, bagaimana fikih sedekahnya, ada fikihnya semuanya. Sehingga apa? Ketika kita Ramadan tiba, merasakan semua rangkaian itu sudah berilmu. Karena ibadah tanpa ilmu bisa salah, kalau salah berarti akan sia-sia adanya. Kita mau ibadah itu berilmu dulu. Mau haji kalau berilmu bisa salah semua nanti. Iman-iman dah harta banyak yang dimanfaatkan, dibelanjakan, teman-teman nggak ada gunanya. Berilmu. Maka persiapan fikirnya, maka sebelum Ramadan biasanya memang di negara di kota-kota itu ada namanya fikih Ramadan, bukan fikih puasa, fikih Ramadan. Yaitu rangkaian ibadah yang mesti bisa kita optimal Ramadan apa saja dengan caranya yang sesuai sunnah bagaimana. Kemudian ada persiapan namanya persiapan jasadiah dan maliyah, persiapan fisik. Kenapa? Semua rangkaian ibadah Ramadan itu butuh fisik prima. Nah, kalau kita enggak punya fisik prima Ramadan itu bisa ya baca Quran baru 10 halaman sudah ngantuk. Surat malam enggak optimal. Karena semua butuh fisik prima. Nah, pastikan ini enggak, kan fisik prima itu enggak ada tiba-tiba. Dan apa namanya olahraga yang kadang-kadang itu juga nggak banyak manfaatnya. Olahraga itu harus istiqomah. Sehingga ketika Ramadan tiba juga kita juga punya fisik yang prima. Juga perlu persiapan maliyah, materi. Kenapa? Jadi peluang untuk meraih ibadah pahala besar lewat materi sangat besar sekali. Contohnya begini. Jadi Nabi mengatakan man fattara iman karena lahu mithlu ajri min ghairi ayang kusur min ajri syai'un. Orang yang memberikan buka pada yang berpuasa, berbuka, dia akan mendapat pahala persis pahala yang diterima oleh yang dibuka. Artinya apa? Kalau kita saat Ramadan puasa, saat itu juga kita berikan buka 1 orang saja puasa, kita dapat pahala 2 pahala puasa. Nah, buka puasa itu harus 1 paket makanan ya. 1 biji kurma puas, 1 air mineral gelas tumpah. Maka misalnya begini. Di Ramadan kita setiap hari saja misalnya sisihkan uang 20.000 saja. Kita belikan 1 kotak air mineral, isinya 48 itu. Kita taruh di masjid yang biasa orang puasa. Itu 1 hari itu berarti kita dapat puasa kita 1 plus 48 puasa kan buka. Nah, tentang diminum enggak diminum bukan urusan kita. Kenapa? Nabi mengatakan di Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in manawa. Orang itu akan mendapat pahala sesuai dengan niatnya, meskipun nggak dilakukan. Tapi sudah kita taruh di tempat yang biasa orang itu sedang puasa. Ini maka perlu materi yang cukup. Belum lagi nanti yang lainnya, ini baru buka. Itu sudah mendapatkan, apalagi sedekah Ramadan lebih. Karena mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, sebaik sedekah di Ramadan. Maka Nabi kalau Ramadan sedekahnya kalau Ibnu Abbas bagikan angin berhembus kencang karena karihil mursal. Kenapa sangat banyak sekali? Karena apa? Memang nilainya lebih. Maka persiapan materi kita siapkan dari sekarang, kita khusus nabung untuk Ramadan itu enggak masalah. Karena memang nilainya lebih. Itu tentang persiapan yang mesti kita lakukan. Ya. Berikutnya penetapan awal dan akhir Ramadan. Jadi begini, tidak ada 1 ayat pun, 1 hadis pun yang menjelaskan Ramadan tanggal berapa, hari apa. Yang ada Nabi menetapkan parameter. Parameter Nabi itu yaitu ru'yah atau menyempurnakan Ramadan menjadi 30. Ramadan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadisnya Bukhari Muslim ini dua-duanya. Yang satu kata Nabi dalam hadisnya kata Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati fa annahu bi 'alaikum fa akmilu ila Sya'ban talatin. Berpuasalah kalian setelah kalian melihat hilal. Dan juga berbukalah kalian berhari raya maksudnya ketika melihat hilal. Kalau hilal itu tidak kelihatan, tidak nampak gubiah itu, dan maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari.
Sama nanti Ramadan, Syawal juga gitu. Ketika kalian nggak nampak nggak nampak bulan waktu akhir Ramadan, sempurnakan Ramadan menjadi 10 hari. Meskipun ternyata salah itu nggak masalah, tapi kita mengikut perintah. Nabi pun pernah salah. Jadi Nabi pernah begini. Saat di Ramadan, di akhir Ramadan hilal nggak terlihat. Akhirnya Nabi sepakat kita sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Sepakat. Akhirnya tanggal 30 Ramadan itu puasa. Tapi pada saat sholat duhur, tanggal 30 itu, ada orang Badui datang, ikut sholat. Nah ketika Nabi puasa dan sahabat puasa, maka Badui mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kami kemarin sudah melihat hilal di pedalaman. Nabi langsung kalau gitu buka semuanya. Jadi sekali lagi, ini ketetapan negara, salah nggak masalah. Bukan peraturan personal, salah nggak masalah. Jadi kalau misalnya di negara, hampir semua negara itu punya namanya tim musyawarah ya, Ahlul Waqti. Nah kalau di akhir Sya'ban, para ulama itu berbeda-beda pandangan dalam menetapkan Ramadan, akhirnya mereka disatukan kan. Kalau di kita namanya sidang ijtihad. Nah itu karena mestinya ini musyawarah ini untuk menyatukan perbedaan. Nah, maka akan ada rekomendasi mestinya. Rekomendasi dari negara. Maka setiap negara itu punya itu dan setiap negara itu ada rekomendasi negaranya. Maka selamanya 15 abad nih belum pernah terjadi di satu negara pernah terjadi perbedaan Ramadan kecuali di negara Indonesia saja. Indonesia itu penetapan depak sifatnya nggak mengikat, sifatnya alternatif, boleh ikut boleh tidak. Kalau negara lain tidak, ketetapan negara itu kalau musyawarah itu sudah menjadi mengikat, jadi mulzim, nah, jadi mewajibkan mengikat semua rakyatnya. Nah, itu parameter yang pertama. Yang kedua hadisnya begini, kata Nabi dalam hadisnya, la tasumu hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta tarawul hilal, fa innahum ma'alaikum faqdurulah. Kalian jangan puasa sampai kalian melihat hilal. Dan jangan berhari raya sampai kalau hilal terhalang oleh mendung maka Nabi faqdurulahu. Kata-kata faqduru itu artinya apa? Perkirakanlah hilal itu. Nah, kata perkiraan ini kemudian itu muncul penafsiran dari kalangan tabiin tapi bukan dari sahabat. Yaitu perkirakan dengan ilmu falak. Hisab. Tapi ini baru muncul di akhir sahabat, di akhir tabiin. Sahabat belum. Artinya apa? Pada zaman Nabi dan sahabat dan generasi tabiin awal itu parameter itu hanya ru'yah dan penyempurnaan sebulan menjadi 30 hari. Mulai dari akhir tabiin 3 jadi. Ada ru'yah atau penyempurnaan atau perkirakan dengan hisab. Maka sampai sekarang sudah terjadi. Sekarang di penetapan Al-Quran itu berarti ada 2 sekarang. Yaitu ru'yah dan hisab. Ru'yah dan hisab sekaligus. Ada yang pakai ru'yah dan hisab. Ada yang hisab murni. Muhammadiyah pakai hisab murni. Sudah mengabaikan ru'yah. Udah karena hisab itu secara empiris ada praktek hampir tepat ya. Enggak pernah meleset itu. Kita menetapkan misalnya para ilmu falak itu menetapkan gerhana itu enggak pernah meleset. Paling melesetnya nggak sampai jam-jaman. Maka sekarang Muhammadiyah pakai hisab itu. Sebelum jauh-jauh hari sudah diumumkan. Tapi para ahli hisab itu sebelumnya terbagi menjadi 2 ya. Ahli hisab. Jadi mereka yang sepakat pakai hisab itu 2. Yang pertama namanya istilahnya wujudul hilal hakiki. Pakai Muhammadiyah. Yang penting hilal ada. Jadi parameter konjungsi namanya. Konjungsi itu ketika hilal berada di atas ufuk. Jadi kalau Muhammadiyah mengatakan kalau udah konjungsi sudah besok ganti pulang. Tapi sebagian ulama mengatakan beda. Namanya imkaniyat ru'yah. Jadi hilal itu ketika ada di atas ufuk baru bisa dikatakan ganti bulan kalau memungkinkan bisa di ru'yah. Itu ukurannya 2 derajat. Kalau bawah 2 derajat nggak mungkin. Pakai teropong nggak lihat. Maka berarti belum bilang. Jadi ukurannya pakai tadi konjungsi tadi. Jadi kalau Muhammadiyah di bawah 1 derajat pun sudah besok ganti bulan. Kalau hisab yang NU punya hisab, Persis punya hisab.
banyak punya hisab. Nah, Makkah itu ada hisab. Nah, hisab mereka itu pakai namanya kan. Dia menggabungkan ru'yah dengan hisab sekaligus. Jadi keberadaan hilal di atas hilal itu ketika sudah posisi 2 derajat baru itu berarti biru. Mungkin di ru'yah itu. Kalau 2 derajat itu perbedaan. Tapi sekali lagi ternyata perbedaan penerapan dalam kenyataannya hanya wacana saja. Artinya apa? Tidak pernah ada satu negara pun berbeda awal Ramadan, awal kecuali di Indonesia saja. Itu terjadi di Indonesia selama 5 abad ini. Karena memang setiap negara itu ketetapan negara menjadi mengikat rakyatnya. Di Indonesia negara dari hasil isbat itu hanya sifatnya alternatif, atau boleh milih boleh tidak. Ya, itu mungkin sementara ya. Kita buka lagi untuk yang ingin bertanya. Silahkan kalau ingin bertanya, kalau tidak atau kita lanjutkan untuk monggo silahkan. Baik Ustaz, ini sudah ada yang bertanya lagi. Bismillah, Ustaz. Di HP kita ada petunjuk waktu sholat, terutama untuk maghrib. Namun pada saat buka puasa, azan maghrib di daerah saya lebih sering mendahului waktu handphone, kadang sampai 2 menit. Nah, kapan saya batalkan puasa saya? Saat saya mendengar azan di dekat rumah atau aplikasi yang ada di HP yang pas waktunya? Jadi aplikasi itu disesuaikan dengan daerahnya, nggak tahu-tahu nanti rumahnya Waru di aplikasinya di Jakarta. Jadi begini, setiap negara itu ada yang berwenang untuk menetapkan waktu-waktu. Kalau di Indonesia namanya Kementerian Agama. Itu disepakati. Sehingga mestinya, sekali lagi, karena apa penetapan awal bulan, waktu itu hak negara ya. Itu sejak zaman Rasul, hak negara. Salah itu biasa. Rasul pernah salah kok. Maka sekali lagi, kalau saya biasanya ikut rilis Depak itu langsung update. Karena waktu itu kan bergeser terus. Jadi maka kalau saya ikut update yang Depak di Surabaya, di mana saya tinggal di Sidoarjo itu juga antar masjid-masjid berbeda. Beda-beda. Kalau saya biasanya mengikuti rilis Depak, saya minta itu di gratis. Ini Depak itu jam kita sesuaikan. Nah, kita ikut itu. Nah, kalau masjid di mana kita ada, di mana kita itu pakai itu, ya kita ikut masjid kita itu. Nah, cuman sekarang di Indonesia ada perbedaan subuh antara negara dan Muhammadiyah dan teman-teman Salafi, kan? Kan kata di Muhammadiyah ketepatan kan subuh di Indonesia itu kecepatan 8 menit. Ya, 8 menit. Itu kata Muhammadiyah itu berlaku. Maka antum di Masjid Muhammadiyah itu subuhnya 8 menit setelah 8 menit dari masjid yang lain, yang ikut negara. Nah, gimana menggabungkan ini? Memang ada perbedaan memang. Karena ini bukan wahyu ya, ijtihad. Kalau saya begini, jadi kalau kita sholatnya kita nggak masalah ikut Muhammadiyah. Tapi untuk sahurnya menurut saya ikut negara. Jadi karena menggabungkan dua perbedaan. Karena perbedaan itu biasa ya. Karena apa? Bukan wahyu ini. Siapa ijtihad ulama kita, perbedaan biasa saja. Maka menurut saya kalau kita milih ikut salah satu, jangan menyalahkan lain. Karena kaidah perbedaan itu sejak dulu itu kita boleh milih salah satu tanpa mengingkari yang berbeda pendapat kita. Ya, monggo silakan. Ada yang baik Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita nazar puasa jika misal mendapat kemudahan dari Allah dalam menjalankan ujian seperti ujian skripsi, lalu kita bernazar puasa? Ya. Jadi nadar itu sekali lagi boleh, cuman nggak sunnah gitu loh. Jadi beda ya. Jadi boleh dengan sunnah itu beda. Kalau sunnah itu memang dianjurkan pahalanya besar. Maka dikatakan para ulama kita, nadar itu menjadi makruh. Kenapa? Ini ibadah karena Allah memberi. Ya Allah, kalau engkau mudahkan, aku akan puasa. Ya Allah, kalau puasa aku, nah itu kan begitu nadar itu. Maka dalam Islam nadar itu enggak sunnah. Lebih baik tidak, langsung niat aja untuk niat ibadahnya, ya ibadah sunnah itu aja, enggak usah nadar. Soalnya apa nanti takut-takut nanti juga enggak bisa kena kafarah lagi nanti. Jadi nadar itu kan menjadi wajib. Yang sunnah menjadi wajib. Maka lebih baik enggak nadar, lebih baik enggak nadar.
Langsung aja kalau ada bersyukur kepada Allah, apa rasa syukurnya? Puasa. Syukurnya apa? Sedekah gitu aja. Baik, Ustaz. Eh, itu sepertinya pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan atau kalimat penutup, Ustaz? Baik, jadi sekali lagi puasa itu salah satu ibadah yang Allah syariat untuk kita. Namun sekali ibadah puasa itu ibadah yang aturannya itu ketat. Pahalanya nggak terkira ini, paling banyak pahalanya daripada yang lainnya. Tapi kalau ketat, saya katakan tadi puasa itu ibadah sifatnya total, bukan bahasa parsial. Artinya dengan puasa harus mempuasakan semua syahwat anggota badan kita ini. Jadi mempuasakan syahwat mata kita, lisan kita, telinga kita. Maka sekali lagi kalau kita puasa itu pastikan kita tutup semua celah maksiatnya telinga, maksiat mata, maksiat hidung, semua. Kenapa? Kalau kita puasa, sementara maksiat lewat mata kita, nggak ada nilainya. Nggak ada nilai bersama. Maka sekali lagi memang berat ya. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Dan puasa itu adalah puasa yang sifatnya total, bukan puasa parsial. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan menahan berhubungan, tapi puasa dengan menahan semua anggota badan kita itu puasa. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan upaya kita Allah akhirnya memberikan kemudahan kita untuk bisa merasakan sesuai yang Allah kehendaki. Terima kasih Ustaz untuk kesimpulannya dan refleksinya malam hari ini, dan mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi membuat kita semakin bertambah ilmunya. Nah, mereka yang berilmu di atas sekian derajat di mata Allah dibandingkan mereka yang hanya ahli ibadah. Dan mudah-mudahan kajian kita dicapai sebagai amal baik yang memperberat amal baik kita. Amin, amin. Untuk itu, Ustaz mau berdoa kalau kita tutup dengan Qur'atul Majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira amrina akhirah wa khaira amalina khawatimah waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya ada khilaf dan sekaligus saya pamit dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khair untuk jamaah dan juga barakallahu fikum. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.